ICOR itu adalah International Collaboration Research, ya. Jadi itu adalah program pendanaan riset kolaborasi antar peneliti universitas dengan mitra di luar negeri, ya. Jadi ini bagian dari program Enhancing Quality Education for International University Recognition dari Equity Project dari Dirjen Dikti, ya. Dirjen Dikti Ristek dari Kemendikbudristek. Jadi ini kami diberi tugas dari universitas untuk menseleksi proposal yang masuk dengan pendanaan dari equity program ini. Jadi dananya itu cukup hanya untuk 20 peneliti, 20 proposal dengan setiap proposal didanai 150 juta yang mereka harus berkolaborasi dengan mitra peneliti dari luar negeri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada. Kemudian jumlah proposal yang masuk untuk mendapatkan dana ini adalah 92, yang submit ada 86, kemudian yang lolos kriterianya ada 86 yang mensubmit dan hanya 20 yang diterima, 66 tidak diterima. Bagaimana kita menseleksi? Ya, kami mengirim proposal itu ke reviewer eksternal. Ya, reviewer eksternal ada 2 orang, kemudian mereka yang akan uh, uh, memberikan penilaian, dan dari nilai itulah kita membuat ranking berdasarkan rumpun dan berdasarkan jumlah proposal yang masuk dari setiap fakultas. Jadi kita ada formulanya yang bisa kita gunakan untuk 17 fakultas yang ada di Unhas. Sebelum saya masuk ke kriteria, saya kira tujuannya adalah untuk memperluas jejaring kerjasama riset antara peneliti Unhas dan mitra di luar negeri, sehingga memperkuat wawasan, mengembangkan embrio kerjasama riset, meningkatkan jumlah publikasi berreputasi internasional, dan meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi daripada QS dan Time Higher Education. Kriterianya peneliti utama itu adalah peneliti di salah satu unit kerja di Unhas, apakah NIDN atau NIDK, kemudian dia harus mempunyai publikasi di jurnal berreputasi internasional dengan high index sekurangnya 4 di pangkalan data Scopus untuk cluster sains dan teknologi, sedangkan high index sekurangnya 3 untuk di pangkalan data Scopus untuk yang berasal dari sosial humaniora. Punya pengalaman dalam melaksanakan program riset di level nasional dan internasional, memiliki roadmap, ya, kemudian memiliki mitra dari institusi luar negeri atau dari perguruan tinggi luar negeri, dan bisa mewakili fakultas, bisa mewakili sekolah, pasca sarjana, atau pusat penelitian. Kita berdasarkan pengusulan itu, mekanismenya itu uh, kita hitung berdasarkan jumlah proposal yang masuk dari setiap fakultas, ya. Kalau kita lihat berdasarkan cluster, jumlah cluster yang proposal yang terbanyak itu dari medical science 29, dari agrokompleks 24, dari teknoscience 21, dan kemudian dari ekosistem 12. Nah, setelah kita menggunakan formula jumlah proposal per jumlah proposal yang submit dikali dengan kuota pendanaan, maka kita bisa melihat distribusinya. Yang lolos itu maksimal satu fakultas itu yang terbanyak 3. Persyaratannya mereka harus menyatakan bahwa kalau berhasil maka harus publish 2 artikel di jurnal bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Apakah dia sebagai penulis pertama ataukah sebagai mitra penulis anggota. Jadi, dan minimal di Q2 berdasarkan SJR dari Scopus. Dan mereka harus mengirimkan, membuat laporan kemajuan dan laporan akhir berupa bukti acknowledgement submission
kemudian bukti peringkat kuartil jurnalnya, manuskrip yang disubmit, dan bukti koresponden dengan publisher jurnal yang dituju. Temanya tidak kami patok pada fokus tertentu. Mereka punya roadmap penelitian masing-masing di setiap cluster dan di setiap fakultas, sehingga tergantung dari kolaborasi riset yang mereka lakukan secara international collaboration yang sudah terbina sebelumnya, dan berdasarkan roadmap penelitian yang mereka punya. Dan itu kalau potensial untuk menghasilkan 2 artikel dalam satu masa pembiayaan, maka itu yang terpilih berdasarkan penilaian dari reviewer eksternal. Dampaknya akan sangat besar. Pertama, jumlah publikasi internasional kita akan bertambah. Ya, paling kurang kita harapkan kalau 20 berarti 40 Scopus untuk satu masa setahun pembiayaan ini. Yang kedua, mereka akan saling berinteraksi